Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Jumat 14 Februari 2025, pekan biasa yang kelima. Gereja memperingati Santo Cyrillus dan Methodius, dan dunia merayakan hari Valentine. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati Santo Cyrillus dan Santo Methodius, dua saudara yang membawa Injil ke tanah Slavia dan berikan sumbangan besar dalam pewartaan iman. Selain itu, dunia juga merayakan hari Valentine yang sering dikaitkan dengan kasih sayang. Namun, kasih dalam pandangan iman bukan sekedar cinta romantis, tetapi kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan, dan kasih yang membebaskan. Bacaan hari ini, hari Jumat, menuntun kita untuk memahami makna kasih yang sejati. Dalam bacaan yang pertama, yang menjadi bacaan wajib buat kita orang Katolik di hari Jumat tanggal 14 Februari ini, kita melihat kisah kejatuhan manusia pertama. Ular menggoda Hawa dengan janji bahwa mereka akan menjadi seperti Allah kalau memakan buah terlarang itu. Akibatnya, Adam dan Hawa menjadi sadar bahwa mereka telanjang dan kemudian bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dosa bukan hanya pelanggaran terhadap perintah Tuhan, tetapi juga memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat kita takut, dosa membuat kita malu, dan dosa membuat kita menjadi makin jauh dari kasih Tuhan. Namun, kisah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti mencari dan menyelamatkan kita, bangsa manusia ini. Tuhan Allah dalam kisah bacaan suci tadi bertanya, di manakah engkau? Dalam kitab Kejadian. Ini bukan sekedar pertanyaan lokasi, tetapi sebuah panggilan kasih. Mengapa engkau menjauh dariku?
Dalam hidup kita, mungkin kita pernah merasa jauh dari Tuhan. Hal itu terjadi oleh karena dosa kita, oleh karena luka batin, atau oleh karena rasa kecewa. Tetapi Tuhan tetap selalu mencari kita dengan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Selanjutnya, sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus yang dibacakan dalam kesempatan ini, kita berjumpa dengan Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan yang gagap. Ia menarik orang itu menjauh dari keramaian, menyentuhnya, dan kemudian berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Orang itu pun menjadi sembuh. Telinganya menjadi terbuka, dan kemudian lidahnya terlepas dari ikatan. Ini bukan hanya soal mujizat fisik, tetapi juga simbol dari kasih Tuhan yang memulihkan, simbol dari kasih Tuhan yang membebaskan. Telinga yang tertutup bisa melambangkan hati yang tertutup terhadap firman Tuhan. Lidah yang terikat bisa melambangkan ketidakmampuan kita untuk bersaksi dan menyatakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk membuka hati kita yang tertutup oleh dosa dan membebaskan kita untuk bersaksi tentang kasih Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari Valentine ini, kita diingatkan bahwa kasih sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan yang menyembuhkan, tindakan yang memulihkan. Kasih Allah tidak meninggalkan manusia dalam dosa, tetapi selalu mencari dan memulihkan. Tuhan Yesus menunjukkan kasih sejati dengan menyentuh, dengan menyembuhkan, dan dengan membebaskan. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang menyembuhkan kepada sesama melalui tindakan-tindakan nyata, yakni pengampunan yang mesti selalu kita buat, perhatian yang selalu kita tunjukkan, dan kesediaan untuk rela membantu siapapun yang ada di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan juga katakan pada kita, "Efata," terbukalah. Bukalah telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan suara orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bukalah hati kita agar kasih Tuhan masuk dan kemudian mengubah kehidupan kita ini. Bukalah mulut kita untuk bersaksi tentang kasih Tuhan kepada dunia. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kita, membebaskan kita dari dosa, dan membuat kita mampu mengasihi dengan lebih tulus dan lebih mendalam. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.